Halo semuanya, selamat datang. Di sini kita akan membahas tuntas soal tes English Score dari British Council. Tenang aja, kita bakal kupas satu persatu, biar kalian siap dan percaya diri pas ngerjainnya nanti. Oke, coba lihat deh. Ini dia peta lengkap dari tes English Score. Kelihatannya mungkin, ribet ya. Tapi tenang, tenang. Justru itu tugas kita sekarang. Kita bakal bedah bareng-bareng jadi potongan-potongan kecil yang gampang dicerna. Jadi nanti kalian tahu persis apa aja yang bakal dilewatin. Nah, semua itu dimulai dari satu bagian yang paling krusial, benar-benar penentu, yaitu bagian 1, Grammar and Vocabulary atau tata bahasa dan kosakata. Kenapa ini penting banget? Karena bagian inilah yang nentuin kalian bisa lanjut ke level berikutnya atau enggak. Serius. Jadi, yuk kita fokus banget di bagian ini. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita langsung loncat ke soal-soalnya, ada beberapa persiapan teknis nih yang mesti kita beresin. Ini penting banget biar pas ngerjain tes nanti semuanya lancar jaya tanpa ada hambatan. Yang pertama, ya jelas, bikin akun dulu. Prosesnya gampang banget kok. Kalian bisa pakai email atau kalau mau lebih cepat lagi, tinggal sambungin aja pakai akun sosial media yang udah ada. Cuma klik-klik, beres. Oke, akun udah siap? Sip. Sekarang ada 5 langkah kunci sebelum kita benar-benar mulai. Anggap aja ini checklist terakhir ya. Pertama, tab mulai tes. Kedua, kalau punya kode sambung, masukin di sini. Ketiga, ini penting banget, nyalain keamanan tesnya. Kenapa? Biar dapat sertifikat. Keempat, cek volume. Jangan sampai nanti pas listening nggak kedengeran. Dan yang terakhir, pastiin muka kalian kelihatan jelas di kamera depan ya. Oke, persiapan teknis udah beres semua. Sekarang, yuk kita masuk ke dapurnya. Kita mau lihat gimana sih sebenarnya struktur tes ini, gimana satu bagian nyambung ke bagian lain, sampai akhirnya keluar skor kalian. Jadi gampangnya tes ini tuh punya 3 babak utama. Babak pertama itu tata bahasa dan kosakata. Kalau lolos, kita lanjut ke babak kedua, membaca. Dan terakhir ditutup dengan babak ketiga, mendengarkan. Masing-masing uji skill yang beda. Tapi seperti yang udah saya bilang tadi, hari ini kita fokus ke babak pertama yang jadi gerbang utamanya. Oke, kita zoom in ke titik startnya. Bagian 1. Di sini kalian bakal disuguhi 48 pertanyaan, isinya campuran. Ada pilihan ganda, ada juga yang ngisi bagian rumpang atau gap filling. Anggap aja ini fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, sisanya bakal lebih gampang. Nah, ini dia bagian yang harus kalian dengerin baik-baik. Ini super duper krusial. Kalau nilai kalian di bagian pertama ini nggak nyampe standar minimum, tesnya bakal berhenti di tengah jalan, otomatis. Kalian tetap dapat skor sih, tapi ya udah, cuma segitu aja. Nggak bisa lanjut ke membaca dan mendengarkan. Dan yang paling penting, kalian nggak akan dapat sertifikat. Jadi ini benar-benar gerbang penentu. Nah, karena bagian pertama ini penting banget, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Ada 2 tipe soal utama yang bakal kalian temuin di sini. Tipe soal yang pertama adalah lengkapi teks atau complete the text. Tugasnya simple banget sebenarnya. Kalian dikasih teks pendek, terus ada satu kata yang dihilangin. Nah, kalian tinggal pilih aja kata yang paling pas dari 3 pilihan yang ada, biar kalimatnya jadi nyambung dan benar. Contohnya kayak gini nih, lihat deh, di kiri itu soalnya, ada yang kosong kan? Terus di kanan, itu setelah dijawab. Kata yang benar yaitu help, udah kepilih. Jelas banget kan? Gampang kok. Oke, itu tipe pertama. Sekarang kita lanjut ke tipe soal yang kedua. Lengkapi percakapan atau complete the conversation. Ini mirip-mirip sama yang tadi, tapi bedanya sekarang konteksnya itu dialog. Jadi ada obrolan singkat antara 2 orang. Tugas kalian tetap sama, isi bagian yang kosong, pilih 1 dari 3 kata yang paling pas buat ngelanjutin obrolan itu. Nah, lihat contohnya. Ini ada percakapan soal kartu identitas yang hilang. Kalian harus pilih kata yang paling cocok buat ngelengkapin jawabannya. Dan di sini, kata might itu yang paling pas kan? Masuk akal secara konteks? Oke, sekarang kalian udah tahu strukturnya, udah tahu juga tipe-tipe soalnya. Terus gimana? Ya jelas, latihan dong. Latihan bikin sempurna kan? Yuk kita lihat di mana aja kita bisa latihan. Untungnya, British Council sendiri udah nyediain banyak banget materi latihan gratis. Kalian bisa langsung akses linknya buat latihan tata bahasa dan kosakata. Nanti linknya kita taruh di deskripsi ya. Ini cara paling bagus buat ngebiasain diri sama format soalnya. Dan yang keren, tampilan latihannya itu dibikin persis sama tes aslinya. Jadi pas hari H-nya nanti, kalian udah nggak kaget lagi. Udah familiar, udah biasa, jadi lebih rileks ngerjainnya.
Jadi gitu dia bedah tuntas bagian pertama dari tes English Core. Kalian udah tahu persiapannya, strukturnya, sampai jenis-jenis soalnya. Kalau bagian pertama ini udah kalian kuasai, jalan menuju bagian membaca dan mendengarkan bakal jauh lebih mulus. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan memulai. Jadi udah siap buat nunjukin skill bahasa Inggris kalian?